kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas seluruh kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Ampunilah dosa-dosa kami jikalau kami seringkali melupakan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan dan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau bertobat Tuhan, kami mau kembali kepada Tuhan, kami mau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ini, di luar Yesus Kristus kami tidak mampu apa-apa. Pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur, Tuhan mau memberikan anugerah. Kami boleh mengingat setiap pengorbanan, setiap darah, setiap sakit, setiap penderitaan yang Yesus lakukan untuk keselamatan kami orang berdosa ini. Kami bersyukur Yesus Kristus mau menderita bahkan mati di atas kayu salib supaya kami boleh selamat, supaya kami boleh mengenal Tuhan yang sejati. Dan saat ini Tuhan, kami yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, kami pun mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami mau taat kepada firman Tuhan. Berikanlah kami hati yang rendah hati untuk menerima segala firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yosua, pasal yang keempat. Yosua pasal yang keempat ayat 1 sampai 9. Kita melanjutkan eksposisi kitab Yosua pada hari ini. Saya akan membacakan untuk kita semua dari Yosua 4 ayat 1 sampai yang ke-9. Judul perikopnya adalah ke-12 batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam tahapan awal pembangunan gedung gereja, kita sebagai gereja Kristen memiliki tradisi yaitu upacara atau ibadah peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama menjadi sebuah simbol yang menjadi tanda atau peringatan bahwa dimulainya pembangunan fisik gedung gereja. Nah, beberapa makna upacara peletakan batu pertama ini adalah, yang pertama kita bisa lihat itu adalah simbol bagaimana Kristus adalah batu penjuru dari gereja Tuhan. Gedung gereja ya didirikan di dalam dasar pribadi Yesus Kristus atau cornerstone. Batu penjuru kita adalah Yesus Kristus, dan fondasi dari gedung gereja adalah menyimbolkan ada satu batu penjuru yang menyimbolkan kepada Yesus Kristus. Gereja yang tidak mengakui Yesus Kristus seperti apa yang Alkitab jelaskan, bukanlah gereja yang sejati. Gereja yang tidak mendasarkan kebenaran kepada Tuhan Yesus Kristus yang diceritakan di dalam Alkitab, itu bukanlah gereja, fondasinya sudah salah. Dan kedua, kenapa ada peletakan batu pertama, yaitu doa khusus memohon penyertaan Tuhan untuk memimpin pembangunan gedung gereja. Kenapa ada doa secara khusus? Karena ini merupakan sebuah pekerjaan yang besar yang satu kali terjadi. Namanya bangun gedung dari tanah rata
dibangun satu kali saja. Kalau memang ini adalah sebuah waktu Tuhan, sebuah kairos, sebuah momen khusus, kita mohon agar Tuhan betul-betul memberikan penyertaannya secara khusus, maka kita berdoa. Dan kenapa pembangunan gedung gereja itu akhirnya orang-orang Kristen mau mengadakan kebaktian, mau berdoa, karena iblis tidak suka ada gedung gereja. Iblis tidak suka sama orang-orang Kristen, sama gereja Tuhan, umat Tuhan. Iblis juga sangat tidak suka dengan gedung gereja. Sehingga usaha iblis adalah mengacaukan fungsi gedung gereja dan mengacaukan orang-orang Kristen supaya tidak mengenal Yesus Kristus. Di dalam pembangunan gedung gereja banyak masalah. Bisa terjadi konflik antar tim pembangunan maupun jemaat. Di dalam pembangunan gereja bukan saja konflik secara internal, bisa saja ada konflik dari unsur eksternal, orang-orang tidak suka ada gedung gereja dibangun di daerahnya. Kendala bisa terjadi di dalam pembangunan gedung gereja, perizinan yang sulit dan penolakan dari masyarakat. Itu bisa terjadi. Maka dari itu, sebagai wujud kita bersandar kepada kekuatan Tuhan, kita mendoakan gereja Tuhan di dalam peletakan batu pertama. Batu pertama seringkali juga ya, di dalam gereja-gereja tertentu itu ada sebuah batu di pinggir pintu masuknya, terus ada tanda kapan gedung ini tuh dibangun. Sebagai apa? Sebagai catatan sejarah bahwa Tuhan sudah menyertai gedung ini. Kiranya Tuhan boleh terus menyertai sampai kedatangan Yesus kedua kalinya. Kita tidak suka ada gereja ditutup. Kita tidak suka ada gereja hilang dalam sejarah. Nah kalau kita adanya apa Bapak Ibu sekalian, bukan batu yang ada tanda tanggal peletakan batu, melainkan ada prasasti peresmian GRI Solo di lobi depan tempat ibadah kita. Ya ada batu Oktober 2021. Di situ ada tanda tangan pendiri gereja ini sekaligus pendesain dari gedung GRI Solo. Pendiri GRI adalah Pendeta Stephen Tong, pendesain gedung GRI Solo pun Pendeta Stephen Tong. Ketika Pendeta Stephen Tong akhirnya juga datang ke gedung ini ketika soft opening, beliau mengatakan bahwa gedung gereja GRI Solo adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Dan akustiknya sangat-sangat jelas. Itulah kenapa kita buat prasasti. Itulah kenapa ada batu peringatan. Itu sebuah peringatan akan catatan sejarah Tuhan menolong kita. Ebenezer. Tuhan itu sudah menyertai kita sebagai umat Tuhan. Tuhan sudah memimpin segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Khususnya hal-hal yang tidak terjadi lagi dalam hidup kita, kita ingat, kita simpan sehingga itu ada tugu atau ada monumen ataupun ada prasasti seperti itu ya. Supaya apa? Setelah kita tidak ada pesan untuk anak-anak kita. Setelah kita meninggal dunia, ada pesan yang penting untuk generasi mendatang bahwa ini tuh Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa di dalam pendirian gereja Tuhan. Demikian juga ketika Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan selamat. Ya, dengan selamat, dengan mujizat yang begitu besar, maka Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk mendirikan sebuah tugu peringatan sebagai ucapan syukur dan pertolongan Tuhan di masa-masa sulit mereka. Ya, Tuhan mengingatkan juga kepada generasi mendatang bahwa ada catatan sejarah yang penting ketika bangsa Israel, Yosua dan bangsa Israel bisa memasuki tanah Kanaan. Itu bukan dengan usaha manusia, itu karena pertolongan Tuhan saja. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tahu bangsa Israel terdiri dari 12 suku yang begitu besar. Suku apa saja? Ya, mungkin di antara kita juga tidak memikirkan, menghafal tentang 12 suku Israel itu siapa saja ya. Ada yang mencoba menghafal dengan lagu. Yaitu kemudian kita bisa hafalkan 12 suku ini siapa saja sih nama-nama ya pemimpin suku tersebut. Memang dengan menyanyi kita bisa lebih mudah untuk mengingat juga. Nah, itu salah satu power of music. Ya, kuasa dari musik adalah kita akhirnya mudah untuk mengingat. Nah, ada yang menghafal 12 suku Israel dengan akronim. Ya, akronim tertentu, akhirnya mereka mengingat Ruben, Simeon, Lewi, terus siapa? Yehuda, Dan Naftali. Kemudian dihafalkan dengan satu kata, 6 dulu. Ya, dihafal 6 kata dulu. Kemudian
kata yang lain adalah untuk akronim dari 6 nama yang lain ya. Yang kemudian kita tahu ada Gad, ada Asyer, ada Isakar, ada Zebulon, ada Yusuf, dan Benyamin. Ini adalah 12 suku Israel. Kenapa bisa begitu banyak bangsa Israel? Karena memang 12 suku, 12 pemimpin. Satu bangsa ada 12 pemimpin. Dan itu suku-suku yang Tuhan pimpin sendiri. Saya pernah diajari jemaat, Bapak Ibu sekalian ya, dengan menghafal dengan jembatan keledai. Ya, bagaimana mengingat nama-nama suku dalam bangsa Israel ini. Yaitu jemaat tersebut menceritakan ada seorang Robin Hood, ya, kemudian dia punya kucing namanya Simeon. Ya, terus si Robin Hood ini pakai celana jeans bermerek Levi's, gitu ya. Dan kemudian saya tambahkan sendiri ya ceritanya, dia suka meludah sama suka main tali. Jadi kita tahu ya Robin Hood, Ruben. Simeon itu Simeon. Jeansnya Lewi ya, Lewis gitu ya. Apa jenis jeansnya. Kemudian apalagi dia suka meludah Yehuda gitu ya. Apa ada kata yang mirip. Dan kemudian juga Naftali ya, suka main tali. Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau mau menghafal bisa juga dengan jembatan kuda. Ya, 12 suku Israel berasal dari 12 anak Yakub. Mereka berkembang menjadi berkali-kali lipat sampai 2 juta bangsa Israel di kerajaan Mesir. Ya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu 2 juta, padahal awalnya Yakub bersama istri-istrinya dan anak-anaknya itu ketika memasuki tanah Mesir, ya butuh makanan dan tinggal di sana itu sebesar 70 orang. Tetapi sampai akhirnya 2 juta orang selama ratusan tahun ya. Mereka dipimpin keluar dari tanah Mesir oleh Musa lewat 40 tahun di padang gurun. Dan Musa mati dan tibalah mereka dipimpin oleh pemimpin yang baru yaitu Yosua. Yosua memimpin bangsa Israel kemudian mengintai kota Yeriko dan menyeberangi sungai Yordan. Nah, setelah kejadian yang begitu dahsyat, Tuhan sudah memimpin Yosua. Tuhan sendiri yang memerintahkan Yosua untuk melakukan sesuatu tanda peringatan. Ingat, ya, ingat pekerjaan Tuhan. Kenapa? Kamu manusia itu suka lupa, tapi tidak suka ingat. Maka Tuhan memberikan perintah yang sangat jelas kepada Yosua dan bangsa Israel untuk betul-betul melihat dan mengingat bagaimana tangan Tuhan menjadi bendungan sungai Yordan yang mengalir sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Dalam bagian yang kita bahas ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat bahwa Allah itu berfirman. Allah itu berwahyu. Allah itu mewahyukan dirinya dan tak henti-hentinya dia memimpin dan mewahyukan dirinya kepada umat kesayangannya seperti kita sebagai orang tua yang terus tak henti-hentinya memberikan nasihat kepada anak kita demi kebaikan mereka. Bukankah ini kasih Tuhan yang begitu besar? Ya, setiap hari bahkan kita pun bisa mendengarkan kehendak Tuhan atau pesan Tuhan. Setiap hari kita di rumah ada Alkitab. Setiap hari di handphone yang kita miliki ada aplikasi Alkitab. Kalau kita rindu kepada Tuhan, kalau kita rindu mendengarkan pesan Tuhan, kita bisa akses dengan begitu mudah. Bukankah itu kasih Tuhan yang sangat besar, Dia mewahyukan dirinya kepada kita? Apakah kita menghargai anugerah Tuhan ini? Kita mendengar suara Tuhan, mendengar pesan Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan di dalam Alkitab. Seharusnya kita menjadi seorang Kristen yang suka terhadap Alkitab yang adalah firman Tuhan. Ada seorang teolog reform bernama Gerhardus Voss mengatakan bahwa wahyu Allah itu bersifat historis redemptif. Sejarah, fakta, terus juga kemudian memberikan penebusan terhadap kita yang berdosa. Bukan saja kita ditebus dari hukuman dosa, tapi kita juga ditebus dari perbuatan yang jahat menuju perbuatan yang kudus. History of redemption, artinya Allah menyatakan dirinya bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan yang nyata dalam sejarah. Ada tangan Tuhan, bahasa antropomorfis. Ada mata Tuhan di dunia ini, ada tangan Tuhan, ada tubuh Tuhan, dan bahkan Tuhan menyatakannya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus inkarnasi. Ketika Allah berfirman, Allah memberikan wahyunya dan di situ Allah menyatakan bahwa dirinya bukan saja kata-kata kosong.
Bukan saja kata-kata yang betul-betul adalah firman, tetapi betul-betul ada tindakan nyata di dalam sejarah ini. Tuhan hadir di dalam sejarah hidup kita. Tuhan ada. Tuhan berfirman kepada Yosua suatu kalimat yang jelas. Yosua, pilihlah 12 orang dari masing-masing tiap suku. Sebelumnya Tuhan pun pernah memerintahkan demikian kepada Yosua untuk memiliki perwakilan dari 12 suku untuk melihat sungai Yordan itu betul-betul ditahan oleh Tuhan, dibendung oleh Tuhan, sehingga sampai kering orang Israel bisa melihat. Itu ada 12 perwakilan juga dari 12 suku. Dan saat ini 12 perwakilan juga dipilih lagi oleh Yosua atas perintah Tuhan untuk melakukan apa? Melakukan pekerjaan mengangkat 12 batu dari sungai Yordan. Di sini kita bisa lihat 12 suku ini dilatih untuk satu visi, satu misi. Dari kehidupan Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, di sini kita bisa lihat bahwa Allah itu melatih para pemimpin untuk bisa bekerja sama dengan baik untuk sebagai gereja Tuhan. Gereja Tuhan ikut Tuhan. Tetapi Tuhan pun memakai pemimpin manusia untuk menyatakan kehendaknya. Maka gereja Tuhan ikut pemimpin manusia itu yang sudah dipilih oleh Tuhan. Entah itu Musa maupun Yosua. Tetapi ketika pemimpinnya bermasalah, tidak mengikut Tuhan, nah itulah pada akhirnya kita tidak bisa berkompromi. Ya, pemimpin itu harus koreksi, harus evaluasi supaya boleh betul-betul mengikut pimpinan Tuhan. Lalu Yosua diperintahkan Tuhan untuk mengangkat ya dari kepada 12 suku itu, suruh angkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan di tempat para imam itu menjejakkan kaki dan ada tabut perjanjian, seolah-olah para imam dan tabut perjanjian itulah yang membendung sungai Yordan yang mengalir begitu deras. Bawalah ke seberang kayak gitu ya. Setelah ambil 12 batu itu bawa ke seberang tanah Kanaan. Letakkanlah batu itu di tempat bangsa itu berkemah atau bermalam. Jadi ada proses perpindahan 12 batu yang tadinya di sungai Yordan pindah ke tanah Kanaan. Sekali lagi pada saat itu Yosua diberikan instruksi yang sangat jelas, wahyu Tuhan yang sangat jelas. Sehingga Yosua bisa langsung segera melakukannya. Karena pada waktu itu, pada waktu Alkitab belum ada, Tuhan berfirman kepada Yosua dengan begitu jelas untuk pada akhirnya Yosua menaati firman Tuhan dan juga percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita yang dipilih sebagai pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin rohani atau pemimpin keluarga, kita juga sama. Ya, meneladani Yosua yang terus mendengar wahyu Tuhan, terus mendengar firman Tuhan untuk boleh terus apa? Menuntun kehidupan kita menjadi pemimpin yang baik. Ya, pemimpin itu harus peka terhadap perintah-perintah Tuhan. Pemimpin itu harus terus minta, Tuhan, Engkau ingin apa di dalam kehidupan saya? Dan akhirnya membawa orang-orang yang kita pimpin mengikuti visi dari Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan juga, kita harus ingat bahwa Allah itu tidak pernah abai terhadap kehidupan kita. Tuhan itu ada dalam sejarah. Tuhan itu betul-betul hidup, Dia mendidik, membentuk kita dengan apa? Dengan hati nurani yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita salah, ada rasa bersalah. Dari siapa? Dari hati nurani. Meskipun itu juga bisa ditunggangi oleh iblis sehingga kita merasa bersalah dan akhirnya tidak maju dalam kehidupan kita. Tetapi hati nurani ini adalah sebagai polisi dalam hati kita yang menuntun bagaimana kita harus hidup. Bukan saja kita punya hati nurani, semua manusia punya hati nurani, tetapi kita terlebih lagi kita punya firman Tuhan ya yang menuntun kehidupan kita untuk terus mengikuti Tuhan. Dan lewat firman Tuhan ini kita bisa mendapatkan segala hal yang baik dari Tuhan. Nah, kita bersyukur Tuhan itu memberikan firman-Nya. Kita mengakui bahwa sumber kebenaran atau sumber wahyu adalah dari Tuhan dan dari Alkitab. Maka kita harus ingat sola scriptura. Segala kebenaran itu asalnya dari Alkitab. Maka kita bergantung kepada Alkitab untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Maka yang harus kita lakukan ketika kita memulai hari adalah memohon pertolongan firman Tuhan. Lalu di dalam Yosua 4 ayat 4-7, di sini kemudian dijelaskan tentang pelaksanaan firman Tuhan.
Bagian yang sebelumnya bicara soal wahyu Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel, dan Yosua punya tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan itu kepada bangsa Israel. Sekarang ya kita lihat Yosua melakukan firman Tuhan itu sendiri dengan memanggil 12 orang. Dia cari orang-orang yang mewakili 12 suku tersebut, lalu ditetapkannya. Yosua berkata, sekarang menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan. Angkat masing-masing satu batu ke atas bahumu. Ya. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa batu itu tuh kalau bisa adalah batu yang sampai harus kita angkat dengan bahu. Ya. Betul-betul batu yang besar, batu yang kokoh seperti itu ya. Yang tidak hanya batu yang kecil saja. Kalau batu yang kecil ngapain taruh bahu ya. Kalau batu kecil pakai tangan saja. Ini betul-betul batu yang besar sampai diangkat dengan bahunya, dengan usahanya, untuk akan menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Lalu Yosua berkata, ya untuk masa depan. Nanti ya, kamu kalau punya anak-anak, kalau kamu punya anak-anak dan anak-anakmu itu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan itu terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus, maka batu-batu yang sudah diangkat itu menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Ini adalah pesan yang Yosua berikan kepada para pemimpin Israel. Para pemimpin Israel atau wakil dari 12 suku ini punya pesan ketika melakukan firman Tuhan. Dan itu adalah hal yang baik, maka mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh. 12 batu itu menjadi tanda, janji, peringatan, dan monumen. Tugu batu ya yang mengingatkan bangsa Israel bagaimana Tuhan menyeberangkan mereka melalui sungai Yordan. Kalau di Solo itu adanya Tugu Lilin, ya, ada juga Tugu Pemandengan. Ini saya baru tahu juga ya, ada Tugu Keris. Nah tujuan dari tugu itu apa sih? Tugu monumen seperti itu ya. Itu sebagai peringatan akan hal-hal yang baik tentunya. Meskipun hal-hal yang baik menurut manusia berdosa belum tentu juga sejalan dengan perintah Tuhan. Tapi niatnya adalah ini catatan sejarah. Ada hal baik yang terjadi di daerah sini. Ada hal yang baik untuk orang-orang masyarakat sekitar. Ya. Jadi untuk apa ada monumen? Ada yang mengatakan bahwa monumen itu adalah suatu jembatan antara masa lalu untuk masa depan. Itu jembatannya adalah monumen untuk mengingat sejarah di masa lalu, untuk memperbaiki masa depan supaya tidak jatuh kepada kesalahan yang sama di dalam sejarah. Monumen tugu adalah suatu penanda sejarah. Calvin menekankan ya tentang sejarah. Ya, yaitu apa? Sejarah. Sejarah itu adalah cermin. Ya, kita bercermin secara rohani melihat pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu menyediakan segala kebutuhan kita. Dan umat Tuhan juga harus melihat sejarah untuk memahami Allah itu bekerja seperti apa. Yang nggak boleh mengira-ngira ya pekerjaan Tuhan. Itulah fungsinya monumen. Ya, untuk mengingat dan memahami cara Allah bekerja dalam dunia ini, dan monumen juga bermanfaat ketika orang-orang di zaman itu sudah nggak ada, monumen batu itu tetap ada. Batu itu tidak terkikis apapun, batu itu kuat gitu ya, tetap ada di situ selama-lamanya. Monumen berarti mengedukasi generasi-generasi yang mendatang bahwa Allah itu berkuasa dan juga menggenapi janjinya. Mari kita lihat Yosua 4 ayat 24, Bapak Ibu sekalian kita baca bersama-sama. Ini juga sebagai tujuan kenapa Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsa Israel untuk mendirikan 12 batu peringatan ini ya. Ini lebih jelas lagi tujuannya apa. Kita baca bersama-sama Yosua 4 ayat 24, 1, 2, 3. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Supaya orang yang tidak tahu jadi tahu tentang pekerjaan Tuhan. Dan ketika tahu pekerjaan Tuhan, mereka jadi takut akan Tuhan, akan menghormati Tuhan, akan mengucap syukur atas Tuhan yang sudah bekerja di dalam sejarah.
Kenapa kita mempersiapkan pengajaran untuk generasi mendatang, untuk anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu, Bapak Ibu sekalian? Karena kelemahan manusia adalah suka lupa. Ya, anak-anak itu ya sering lupa. Sudah tahu tapi lupa bagaimana untuk bisa menjalankan yang benar ya. Sering kali lupa ajaran Tuhan, sering kali lupa ajaran orang tua. Jadi makanya diingatkan terus ya. Ajaran Alkitab saja lupa, apalagi hal-hal baik yang lainnya. Firman Tuhan saja lupa kok, gak ngerti gitu ya, gak penting, rasa tidak penting. Maka tidak mungkin hidup takut akan Tuhan. Tidak mungkin akan melihat kuasa Tuhan. Lupa kok firman Tuhan ya. Baca firman lupa, maka cenderungnya manusia akan melawan Tuhan. Makanya firman Tuhan Alkitab mengajarkan bahwa ya berulang-ulang ajarkan terus firman Tuhan. Kenapa kita hari Minggu, hari Sabat itu terus datang, hari ketujuh terus datang beribadah? Ya karena kita bisa lupa. Ya setelah seminggu lupa. Setelah akhirnya berapa minggu lupa. Maka orang-orang yang datang kepada Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru. Akan memperoleh informasi yang dari Alkitab dan akhirnya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kata peringatan, Bapak Ibu sekalian, atau memorial ya, bahasa Ibrani-nya itu adalah zikaron. Itu adalah gagasan dari bahasa Ibrani yang menjelaskan bahwa itu bukan saja panggilan untuk mengingat. Ayo ingat yuk, ingat tanggal berapa, hari pernikahan kita tanggal berapa, anniversary kita tanggal berapa, hari kelahiran kamu tanggal berapa. Cuman ingat. Terus udah gak ada dampaknya dalam kehidupan kita. Bukan. Dalam bahasa Ibrani mengingat atau peringatan itu adalah perhatian yang betul-betul dengan suatu refleksi. Refleksi penuh kasih kepada Allah maupun kepada sesama. Misalkan ya kita hari ini saya ulang tahun. Udah ingat selesai beres gitu ya. Gak ada masalah apa-apa, gak ada pengaruhnya. Oke, orang-orang lain memberi selamat kepada saya, senang beres udah. Tetapi jangan lupa ya, kita harus betul-betul mengingat, oh saya tuh dilahirkan di dalam dunia dengan pengorbanan seorang ibu yang begitu besar. Dan akhirnya hati kita tuh semakin bersyukur, 1 tahun sudah lewat, saya mau berkomitmen kepada Tuhan lebih besar lagi untuk kemuliaan Tuhan. Itu kasih kepada Tuhan muncul. Terus kasih kepada sesama boleh ya. Kalau ulang tahun saya juga mau berbagi kasih kepada sesama sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, sampai pada tahap yang tindakan yang sesuai atas ingatan tersebut. Salah satunya ya, ada seorang memberikan nasihat, bagaimana mempertahankan pernikahan antara suami dan istri yang banyak masalah, banyak menyalahkan, banyak kebencian. Salah satunya apa? Ingat janji pernikahan. Kalau cuma ingat, terus tidak ada refleksinya, ya udah cerai tetap cerai, pisah tetap pisah. Tapi kalau betul-betul ingat janji pernikahan loh, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, alangkah lebih baik bertahan kok atas janji pernikahan daripada menyangkali lidah sendiri. Ya, meminum air ludah sendiri. Sudah mengucapkan janji nikah, air ludah keluar, kita ambil lagi air ludah, kita makan lagi. Itu adalah hal yang hina, rendah. Itu adalah hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Maka ingatan kita itu ya, betul-betul suatu hal yang menjadi dorongan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Setelah wahyu Tuhan diberikan, apa yang Tuhan tunggu? Apa yang Tuhan harapkan setelah firman Tuhan diberitakan kepada Yosua dan bangsa Israel? Ketika wahyu Tuhan diberikan, Tuhan menuntut respons dari manusia. Ya kamu manusia itu manusia seperti apa sih? Manusia yang taat, manusia yang sadar akan dirinya bahwa dirinya ciptaan saja, atau manusia yang menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan, ya, yang berkuasa, yang tidak perlu taat kepada firman Tuhan. Kita dapat melihat ada firman Tuhan yang pada akhirnya dipraktekkan oleh Yosua dan bangsa Israel. Nah ini adalah harapan Tuhan atas setiap kita umat percaya, sudah dengar firman, lakukan. Bukan cuma dengar, terus lupakan. Itu akan menjadi seorang yang menipu diri, kata Yakobus. Ya, seorang yang bercermin terus lupa akan wajahnya. Kita sudah dengar firman, gak boleh pada akhirnya kita lupakan firman dan tidak lakukan firman Tuhan. Ada tanggung jawab yang Tuhan tuntut. Kamu sudah dengar firman, sudah baca firman,
kamu lupakan dosa. Tuhan nilai dosa. Tapi kalau Tuhan lihat bahwa kita sudah mendengar firman, kita berusaha lakukan, Tuhan katakan kamu taat, kamu benar. Ini adalah respon dari Tuhan ya, ketika kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Dari bagian ini kita diajarkan untuk melihat hidup kita sebagai bagian dari pelaksanaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita terima, kita coba laksanakan. Sudah. Respon secara personal dulu deh, nggak usah nuntut-nuntut orang Kristen lainnya deh. Ya, nuntut diri sendiri, saya sudah percaya Yesus, saya sudah dapat firman, dapat iman dari Tuhan, ya dapat anugerah, dapat kekuatan, dapat kehidupan. Respon kepada Tuhan Yesus apa? Pikirkan sendiri. Nggak usah berdasarkan tuntutan orang ya. Ya tuntutan orang tua, tuntutan hamba Tuhan. Nggak usah orang lain dulu lah kita pikir. Kita pikir diri kita sendiri. Sudah dapat firman harus apa? Itu adalah respon yang baik sebagai umat Tuhan. Kita harus ingat pribadi Tuhan, ingat pekerjaan Tuhan, ingat firman Tuhan, dan juga kita pikirkan generasi yang akan datang. Jadi hidup kita itu bukan memikirkan diri kita yang pada akhirnya sudah dipakai Tuhan luar biasa, tetapi kita pikirkan juga agar orang lain pun dipakai Tuhan. Selayaknya seperti kita yang sudah dipakai Tuhan. Ya maka kita rindu agar orang-orang mengingat akan kebenaran Tuhan. Ada lagu himne yang bagus yang berkaitan dengan peringatan ya. Itu lagunya adalah jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Ya jangan lupa. Ingat terus, kita itu orang Kristen. Ingat terus kita adalah milik Kristus. Ingat terus akan pekerjaan Tuhan. Monumen adalah suatu hal yang baik, tetapi kita tidak boleh menjadikan monumen juga sebagai berhala. Yang pada akhirnya kita bergantung kepada patung atau monumen. Monumen itu pengingat dari eksternal. Tetapi yang lebih penting adalah hati kita yang ingat akan firman Tuhan. Karena apa? Sudah ada Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang tidak pernah lupa. Bersatu dengan roh kita yang sering lupa. Ya, betapa kita punya pertolongan dari Roh Kudus. Lalu pada akhirnya mereka menaruh batu-batu besar itu di satu tempat mereka bermalam, itu di tepi barat daerah yang bernama Gilgal. Ini adalah sebuah realitas pelaksanaan firman Tuhan di mana Yosua dan bangsa Israel sudah dengar taat, percaya kepada Tuhan. Lalu di ayat terakhir di Yosua 4 ayat 9, Bapak Ibu sekalian, di situ dikatakan suatu kalimat yang unik juga. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu, batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Nah ini penulis, yang kemungkinan besar penulis kitab Yosua adalah Yosua sendiri, ya, suatu biografi ataupun juga dibantu oleh orang-orang di sekitarnya. Dia memberitahu bahwa batu-batu tersebut telah ada di sana hingga hari ini. Maksudnya apa? Betul-betul ada sampai hari ini itu ada. Ketika dituliskan oleh penulis kitab Yosua ini menjelaskan bahwa ini tuh benar-benar ada. Kamu mau cek batu itu, silakan cek ke sungai Yordan. Kalau kamu tidak percaya ada mujizat terjadi di sungai Yordan kepada Yosua dan bangsa Israel. Ini menunjukkan ungkapan yang khas. Kalau nggak percaya, hari ini betul-betul ada. Mau lihat? Lihat sekarang. Kalau nggak percaya terhadap ceritaku. Gitu ya. Nah ini adalah konfirmasi atas kebenaran kisah tersebut. Batu-batu itu masih ada sampai sekarang. Ya, padahal bisa saja tentu ya. Batu-batu itu namanya ditaruh Yosua di tengah sungai Yordan. Ketika air sungai Yordan mengalir kan bisa berpindah juga kayak gitu ya. Bisa hilang atau tersebar kemana-mana. Tetapi itu menunjukkan aku tulis itu betul-betul terjadi. Ya, sampai sekarang kan kita juga punya Tugu Lilin yang kecil itu di kota Solo ya. Sekarang kita berkata bahwa Tugu Lilin itu benar-benar ada sampai sekarang. Begitu kita ke sana, udah nggak ada, ditabrak truk ayam. Ya, jam 3 subuh, ya supirnya menabrak menabrak Tugu Lilin, udah nggak ada. Terus pikir-pikir pemerintah kota Solo
udahlah memang nggak ada untungnya Tugu Lilin itu ya udah jelek ya, udah tidak dicat, tidak dirawat, ganggu kendaraan, jadi nggak dibangun lagi. Kurang lebih gitu ya. Tugu itu bisa hilang, nggak sempurna. Tapi ingatan kita akan Kristus itu bisa terus menetap di hati kita. Jangan sampai kita mengandalkan hal-hal eksternal ataupun juga menyalahkan hal-hal eksternal terhadap perbuatan kita yang kita lakukan atas diri kita sendiri. Jangan membenarkan diri dari situasi dan kondisi yang ada. Ya, kita harus lihat diri kita. Ingat akan Tuhan yang sudah ada di dalam hati kita. Batu-batu yang khusus dibuat Yosua sendiri mungkin akan terlihat kalau betul-betul besar ya. Anggap Yosua itu membangun 12 batu itu, betul-betul pakai batu yang sangat besar, yang ketika air sungai Yordan mengalir itu tetap kokoh. Nah, lalu kapan bisa dilihat ketika air sungai Yordan itu mulai surut, 12 batu itu masih ada? Mungkin bisa. Ya, sampai tahap tertentu, kalau batunya kuat dan besar, demikian. Sehingga kita bisa lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada berapa tugu batu, 12 peringatan tentang Tuhan menyertai mereka memasuki tanah Kanaan. Ada 2 tugu batu. 12 batu di tengah sungai Yordan, 12 batu diangkat oleh 12 wakil dari 12 suku ke Gilgal, ke daerah tempat mereka bermalam. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa ada 2 tugu batu. Yang satu di tanah Kanaan, yang satu di sungai Yordan, itu menolong orang-orang Israel mengingat bahwa Tuhan sudah menyertai kita dengan begitu besar. Sekarang tugas kita lah untuk bisa ikut beserta dengan Tuhan. Tuhan pimpin kemana, kita mau ikut. Suara Tuhan pimpin kita melakukan apa, kita mau terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita terima, setiap anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kita pikirkan refleksi sendiri dulu. Saya ingat cinta kasih Tuhan, saya ingat kebaikan Tuhan ini, Tuhan mau apa di dalam kehidupan saya. Ya, dari khotbah ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita diingatkan tentang peringatan akan firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Samalah seperti barusan kita sakramen perjamuan kudus. Ya, itu memang mengingat ya pengorbanan Kristus, tapi kalau cuma mengingat ya dan tidak ada efeknya dalam kehidupan kita, kita gagal untuk bertanggung jawab merefleksikan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus ketika sakramen perjamuan kudus bukan saja menolong kita untuk mengingat, tetapi Tuhan Yesus betul-betul hadir secara roh. Ya, secara rohani di dalam persekutuan umat percaya. Ketika kita mengingat firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan, itu membuat kita tahu bahwa tangan Tuhan itu kuat. Ya, pertolongan Tuhan itu nyata. Dan sudah seharusnya kita sebagai orang Kristen hidup rendah hati dan juga takut akan Tuhan. Ya, kiranya Tuhan dipermuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami dengan memberikan kami firman Tuhan yang sudah Tuhan buat sendiri melalui pertolongan Roh Kudus kepada orang-orang yang Tuhan pilih sebagai penulis-penulis Alkitab. Kami bersyukur Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan ada di dalam sejarah. Kami bersyukur bisa mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami bukan menjadi orang Kristen yang pelupa. Kami menjadi orang Kristen yang mengingat setiap kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, merenungkan bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan. Kami ini adalah milik Tuhan, tetapi kami juga adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Kiranya Roh Kudus dalam hati kami boleh terus menolong kami untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.